Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada pertemuan ini kita akan bahas tentang CSS, mereview ulang, menyadarkan lagi ingatan kita yang dulu waktu pas perkuliahan itu ada di mata kuliah web statis. Jadi kurang lebih sekitar 1 semester untuk yang saat ini semester 2, 1 semester yang lalu. Tapi kalau untuk yang semester atas malah lebih lama lagi. Nah, tentunya bagi mereka yang tidak berkecimpung di dunia desain web akan lupa apa itu selektor, terus bagaimana biasanya cenderung untuk lupa. Nah, pada pertemuan kali ini, poin yang akan kita bahas yang pertama adalah kaidah penulisan CSS, kemudian bagaimana cara mendeklarasikan variabel CSS, dan jenis selektor yang ada di dalam CSS. Cukup mudah. Yang pertama adalah tentang selektor. Nah, selektor sendiri itu digunakan untuk mencari bagian atau pola web yang kita inginkan atau dimanipulasi atau yang ingin di style. Jadi selektor itu ada beberapa, yang paling sering digunakan adalah ada 3, yaitu dengan menyebutkan elemennya langsung. Misalkan kalau P itu disebutkan langsung paragraf untuk membuat selektor. Kemudian bisa juga misalkan H itu adalah heading, jadi sebutkan selektor. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, ini yang disebut menyebut elemen langsung. Contohnya P, H, terus kemudian A, ansor. Nah, kemudian properti itu digunakan untuk memberikan efek pada selektor yang dipilih. Misalkan mau diberi warna atau mungkin mau diberi jarak, samping, margin left, atau mau mungkin diberikan background. Nah, itu di dalam properti itu dibuatlah deklarasi blok. Nah, ini properti, kemudian ini value-nya. Nah, value merupakan nilai dari properti tersebut. Nah, ini contohnya margin left, kemudian value-nya 40 pixel atau pixel. Nah, cukup mudah. Nah, untuk ngeceknya sendiri itu bisa Anda akses di www.w3school.com CSS result. Nah, contohnya yang di sini. Nah, ini misalkan sebuah halaman web ya, Misalkan kita klik ini intro. Nah, ini karena ada titik di sini, maka dia menyeleksinya berdasarkan class name. Nah, ini class name-nya kan intro. Kemudian misalkan ini class name. Nah, ini selektornya berdasarkan ID. Nah, kemudian misalkan intro dan last name. Nah, ini kalau misalkan Anda ingin menyeleksi nama kelas dan nama ID-nya, maka selektor tersebut bisa disebut 2 kali dengan cara memisahkan tanda koma. Nah, kemudian ada heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya, atau nyebut div. Nah, itu digunakan untuk selektor berdasarkan elemen. Nah, ini di sini sangat bagus sekali untuk kita pelajari. Jadi tinggal klik nanti di layar sebelah kanan sudah ada efeknya. Nah, seperti ini. Nah, mudah dipahami kan? Nah, di sini selektornya banyak sekali ya. Jadi misalkan ada 2 elemen yang akan diformat di CSS, maka dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Misalkan di sini H1, kemudian juga akan memberikan efek juga pada paragraf H1 dan paragraf mau diberi efek sama, misalkan masalah warna, maka tinggal diberikan tanda koma. Nah, begitu seterusnya. Kemudian yang jarang kita ketemui, jarang kita gunakan itu misalkan ini ID. Nah, misalkan ID. Nah, ini nanti semua elemen yang memiliki atribut ID maka akan terselect dengan properti tersebut. Nah, cirinya menggunakan kurung siku buka, ID, kurung siku tutup, baru nanti disebutkan properti dan value pada CSS-nya atau dibuat blok deklarasinya. Nah, kemudian juga seperti ini, ada tanda titik 2. Nah, ini ada tanda titik 2. Jadi semua yang posisinya text atau semua yang posisinya disable
maka nanti akan kena format CSS. Jadi ini tidak nyebut elemen, tidak nyebut ID, tidak nyebut kelas, tetapi kalau ada value atau atribut yang set atau disable atau enable, maka dia itu ke format CSS. Nah, begitu contohnya. Kemudian kaidah penulisan CSS sendiri itu ada 3 cara. Ada yang inline, jadi kalau inline itu penulisannya di embedded langsung di dalam elemen HTML, tetapi ini sangat tidak direkomendasikan sama sekali ya. Jadi kalau misalkan nanti halamannya itu jumlahnya banyak, misalkan katakanlah ada 5 halaman saja, ingin merubah warna tampilan pada heading, maka ada konsekuensinya nanti kalau menulis inline seperti ini, bongkar semua script HTML-nya. Nah, ini tidak direkomendasikan kalau untuk proyek desain web. Tapi kalau hanya sebatas untuk latihan, maka tidak mengapa. Nah, kalau inline itu ada atribut namanya style. Misalkan ini disebutkan headingnya, spasi style, kemudian ini color adalah property, kemudian adalah value. Nanti misalkan ada lagi di sini mau menyebutkan apa, bisa tinggal dituliskan saja di sebelah sini sebelum tanda petik 2 berakhir. Nah, itu contoh penulisan inline. Kemudian ada penulisan internal. Ditulis di dalam tag style. Nah, ditulis di dalam tag style di mana ditempatkan pada tag head. Sebenarnya tidak ditaruh di tempat head juga tidak apa-apa, yang penting masih ada di halaman itu di antara tag HTML, misalkan sebelum tag body berakhir itu juga bisa, atau setelah tag pembuka body itu sebenarnya juga bisa, tapi rekomendasinya memang di head style. Nah, ini efeknya adalah nanti kalau misalkan headingnya itu mau ada perubahan warna, tinggal dirubah saja pada bagian sini. Nanti seluruh heading 1 yang ada di dalam halaman tersebut itu bisa berubah. Ini bisa direkomendasikan apabila webnya memang cuma 1 halaman. Memang ada web memang cuma 1 halaman, ada. Misalkan sebagai contoh web landing page sebuah produk itu biasanya cuma 1 halaman tapi memanjang ke bawah, biasanya di scrolling. Nah, itu boleh, itu menggunakan internal, kaidah penulisan internal. Nah, ini yang direkomendasikan adalah yang ketiga ini dengan menggunakan eksternal, yaitu dengan membuat file CSS dipanggil di dalam tag head. Nah, ini dibuat terpisah. Ini udah Anda praktekkan pada kemarin waktu membuat template sederhana. Jadi style.css itu ditaruh di luar file HTML. Nah, di sini di dalam tag link, di sini ada atribut namanya rel, itu artinya adalah link berupa style tag. Nah, Anda tahu sendiri bahwa CSS itu tidak semuanya support di seluruh browser. Nah, maka untuk mengantisipasinya itu diberikan sebuah prefix. Di sini ada most, itu artinya support atau compatible untuk pada browser Firefox. Kemudian ini ada prefix MS, itu artinya adalah Internet Explorer. Ada prefix O, itu Opera. Ada prefix WebKit, Google Chrome atau Safari. Jadi untuk mengantisipasi si klien itu nanti membuka desain web Anda itu dengan menggunakan browser apa, kan bisa beda-beda tuh. Ada Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, dan lain-lain. Nah, itu gunanya itu mengantisipasi user itu membuka browser sesuai keinginan dia. Jadi kita yang membuat atau mendesain web maka harus mengantisipasi nantikan browser yang dibuka itu tidak support. Kalau konsekuensinya kalau tidak support, maka nanti desain web Anda itu akan jadi berantakan, tidak, atau mungkin malah tidak tampil pada bagian browser yang dibuka oleh klien. Nah, jadinya seperti ini.
Contohnya, membuat warna gradien. Misalkan di sini ada properti background image, kemudian ini value-nya mode linear gradient. Nah, ini di sini ada pemisah koma. Pemisah koma di sini dari warna gelap menuju warna terang, atau mungkin terang ke gelap, gradient. Nah, tentu akan boros waktu, tenaga, CSS-nya juga akan jadi gede, karena satu properti itu ditulis menjadi, ini contohnya aja ada 4 properti hanya untuk mengurusi masalah linear gradient. Supportkah di Mozilla, supportkah di Opera, supportkah di WebKit WebKit, di Google Chrome atau Safari, dan lain-lain. Nah, maka ada alternatif lain. Nah, terlebih dahulu sebelum Anda menggunakan properti atau atribut yang ada di dalam CSS, langkah pertamanya adalah Anda cek terlebih dahulu apakah support tidak di browser. Nah, itu bisa diketahui melalui website namanya canisius.com. Nah, mari kita coba di website canisius.com. Nah, misalkan CSS dengan properti linear gradient. Nah, linear gradient. Di sini kalau yang tandanya merah itu artinya tidak support. Nah, di sini ada beberapa browser dari Internet Explorer, Eagle, Firefox, Chrome, Safari, Opera, iOS, Safari, Opera Mini, dan lain sebagainya sampai QQ browser. Ini ada yang tidak support dengan properti linear gradient. Nah, di sini Firefox versi 2 strip 3.5, 4.9, dan lain-lain. Gitu. Misalkan lainnya lagi, kita akan mencoba grid. Nah, yang mendukung CS grid ini misalkan Firefox Chrome. Nah, ini di Google Chrome versi 4 sampai 28. CSS grid ini, nah ya, grid itu dipakai buat untuk membuat layout. Nah, ini ternyata kalau dibuka di Chrome dia tidak support menggunakan grid. Tapi kalau untuk Chrome versi 57 itu udah support, 56 belum support. Nah, ini untuk grid. Nah, caranya ngecek itu saya kasih contoh dua tadi, linear gradient, yang kedua adalah grid. Nah, ini grid nanti akan kita bahas di membuat block modeling. Nah, ini ada beberapa trik ya. Yang pertama tadi adalah cek terlebih dahulu di situs Canisius. Kemudian yang kedua adalah menggunakan prefix free. Nah, dapat diunduh. Ini setnya hanya 2 KB, jadi dia akan membuat otomatisasi membuat sebuah prefix. Anda tidak perlu ngetik ulang sampai banyak, jadi nanti di semua browser itu akan diberikan prefix secara otomatis di-generate oleh JavaScript tersebut. Nah, ini situsnya adalah liavero.github.io prefix free. Nah, cara kerjanya bagaimana? Library ini membuat compile terhadap sintaks CSS yang Anda buat, kompatibel dengan browser apapun yang digunakan tanpa menulis prefix tambahan. Jadi Anda nggak capek-capek nulis sampai untuk nulis satu properti harus prefixnya banyak. Nah, cara penggunaannya cukup ditambahkan script prefix free min.js script. Jadi setelah pengaturan CSS. Nah, jangan lupa, tapi CSS-nya diposisikan paling atas. Di paling atas setelah manggil CSS, baru bawahnya itu prefix free min.js. Nah, seperti itu. Nanti akan otomatis tercompile. Nah, ini deklarasi variabel menggunakan double dash strip.
Jadi rumus deklarasi variabelnya seperti ini. Strip 2 nama underscore variabel titik 2 nilainya. Nah, deklarasi variabel menggunakan double dash strip. Ini contohnya ya. Misalkan titik 2 root. Nah, ini akan temps color misalkan memberikan warna biru, kuning, merah. Nah, ini kenapa root? Nah, karena root ini dipakai untuk memformat seluruh elemen yang ada dalam halaman Anda. Maka dia menggunakan selektor titik 2 root. Nah, ini kapan kita menggunakan selektor CSS? Nah, yang pertama, bila variabel ingin diakses secara global, maka diletakkan dalam selektor titik 2 root. Nah, contohnya tadi ya, primary color itu mau diakses global. Global itu di semua halaman yang primary color, maka menggunakan selektor titik 2 root. Kalau ingin diakses di lokal saja, misalkan itu ingin di kelas card, ada di kelas card, nah, maka ditaruhlah di seperti ini titik card, kemudian diberikan kalang yang untuk menulis properti dan value. Nah, kemudian ternyata di dalam CSS sendiri itu untuk versi 3 ke atas itu ada fitur yang disebut bisa menggunakan variabel. Nah, menggunakan variabel. Ini baru di CSS 3 ke atas ya. Variabel. Misalkan di sini ada deklarasi titik 2 root, kemudian ini adalah nama propertinya CSS, misalkan temps strip color strip 1, maka kalau menggunakan variabel misalkan heading 1, heading 2 itu ingin diberikan warna biru. Nah, maka cara penulisannya H1, H2, H1, H2, kemudian property color, di sini ditulis var di sini adalah variabel, kurung buka, double dash, temps color 1, kurung tutup, titik koma. Nah, ini dia akan memformat color dengan warna biru. Nah, contoh penulisan penggunaan variabel seperti itu di dalam CSS. Nah, nanti bisa Anda praktekkan, Anda coba dimodifikasi temps kemarin. Nah, kemudian jenis selektor. Nah, ini digunakan untuk memformat semua elemen. Kalau misalkan dia menggunakan tanda asterisk. Kemudian tipe selektor sendiri di sini misalkan menggunakan nama tag HTML. Misalkan ini ada tag layout semantik yang akan Anda format. Nah, misalkan ini banyak layout semantiknya, tidak hanya satu, maka bisa dipisah menggunakan koma. Misalkan artikel, aside, figur, footer, header, null, section, misalkan displaynya blog. Nah, maka dipisahkan menggunakan tanda koma. Jadi ini lebih dari satu format display blog, ada display blognya. Kemudian kelas selektor. Nah, kelas selektor seperti ini ya. Jadi langsung menyebutkan nama kelasnya, atribut kelasnya, misalkan di sini warning, maka di sini menggunakan tanda titik. Kemudian root. Nah, root ini untuk deklarasi variabel, jadi seperti contoh tadi ya. Saya tadi keliru kalau root itu untuk memformat semua elemen, format semua elemen itu asterisk tanda bintang. Tapi kalau root itu misalkan untuk deklarasi variabel. Contoh misalkan tadi ingin menggunakan warna temps biru, background biru. Nah, maka dibuatlah di sini menggunakan double dash terlebih dahulu atau strip dua kali, kemudian nanti dipanggil menggunakan variabel. Nah, ini root posisinya menulis paling atas sendiri. Kemudian selektor yang kelima adalah ID. Nah, ini ada yang di dalam tag HTML. Nah, seperti contoh misalkan give ID warning. Nah, maka di dalam CSS-nya menggunakan tanda cross. Kemudian ada juga yang disebut descendant selector atau selektor turunan. Misalkan
Di sini ada cross sidebar, kemudian disebutkan P. Maka efeknya adalah yang ada di ID sidebar misalkan, kemudian di dalam set ID sidebar itu ada elemen P atau elemen paragraf, maka dia hanya berlaku yang ada di dalam ID sidebar. Kalau P yang tidak ada di dalam ID sidebar, maka dia tidak akan berlaku yang di luar sidebar, yang di luar sidebar, di luar ID sidebar, P-nya tidak berlaku. Nah, misalkan ini ya, div ID ini warning saya ganti sidebar. Di dalam sidebar sendiri di sini ada P, maka yang berlaku di sini P yang ada di antara elemen div ID sidebar kemudian penutup div. Di luar ini dia tidak berlaku. Itu disebut sebagai descendant selector atau selektor turunan. Nah, kemudian ada juga disebut yang nomor 7 pseudo class selector. Contoh polanya misalkan ini ada answer titik 2 link, mencocokkan elemen tipe A yang belum diklik. Nah, misalkan ini. Nah, Anda sering mengunjungi sebuah situs, ketika link tersebut diklik sama link yang belum diklik ternyata berubah warna. Ada perbedaan warna. Misalkan yang belum diklik, misalkan ini warna dasarnya katakanlah misalkan biru. Kemudian kalau yang udah diklik, udah pernah Anda klik, yang tadinya biru berubah menjadi warna purple. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau yang ini titik 2 visited itu artinya link yang pernah Anda kunjungi. Jadi pernah diklik, maka ada perbedaan warna. Nah, ini contohnya seperti itu. Itu yang disebut pseudo class selector. Jadi masih pada elemen yang sama, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan link atau berdasarkan titik. Kemudian contoh di sini lagi ada hover, ada aktif, ada fokus. Kalau hover itu ketika mouse disorot, jadi posisi kursor itu digerakkan pada elemen, maka dia akan berubah warna. Kalau fokus itu misalkan pas posisi elemen input type tag. Jadi kalau pas posisi input type tag-nya itu posisi fokus atau kursor berada di situ, maka akan terjadi perbedaan warna. Nah, ini contoh penggunaannya seperti itu. Kemudian ada selektor berdasarkan atribut. Nah, contoh polanya seperti ini pencocokan elemennya. Ini yang memiliki nilai atribut, kemudian atribut dicocokkan dengan X. X ini adalah nilai atribut. Nah, contohnya seperti ini. Anda ingin memberikan ukuran yang lebar pada elemen input type. Elemen input type Anda tentunya sudah ingat bahwa input type itu adalah elemen yang biasa dipakai buat menulis formulir. Nah, contoh penggunaannya adalah input, ini kurung situ buka tipe sama dengan tag, kurung tutup. Maka seluruh input tipe tag ini nanti ukurannya akan lebar menjadi 250 pixel. Kemudian contoh lagi nih, misalkan di dalam web Anda itu ada gambar. Nah, ada gambar di dalam elemen gambar ada atribut ALT. Ada yang tidak dikasih atribut ALT, ada yang dikasih atribut ALT. Nah, tentu masih ingat ya ALT itu digunakan untuk apa? Nah, ALT itu ketika gambar Anda pathnya itu tidak sesuai atau mungkin Anda naruh gambar misalkan di server lain menggunakan CDN, nah maka ALT itu nanti akan menggantikan tag ya, border. Nah, border itu adalah bingkai. Nah, jadi bingkainya misalkan 5px, warnanya merah. Nah, di bingkai merah setebal 5 pixel, maka nanti gambar yang memiliki ALT lah yang akan ke format. Tapi kalau gambar yang tidak memiliki ALT, maka dia tidak akan ke format. Seperti itu ya. Saya kira mudah untuk dipahami. Nah, kemudian kalau misalkan selektornya itu banyak, misalkan H1, H2, H3, nah tadi sudah dicontohkan ini ya. Misalkan memiliki
atribut dan value yang sama, maka Anda menulisnya bisa dipisahkan menggunakan koma seperti ini. Nah, ini tidak dibatasi. Tadi contoh yang sebelumnya, misalkan tentang elemen semantik pada HTML. Nah, ini contoh pada heading. Nah, saya kira penjelasan tentang review CSS, penyegaran kembali tentang CSS saya kira cukup. Bila mana ada pertanyaan atau yang belum jelas, bisa Anda manfaatkan grup desain web kelas malam. Silakan tanya, insya Allah saya akan santai untuk menjawab. Demikian penjelasan tentang review CSS. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.